Hai kawan maritim, jumpa lagi dalam program Kabar Maritim. Tayangan minggu lalu kita sudah singgah ke Gresik. Nah, kali ini yuk kita nyebrang ke Pulau Kalimantan, lebih tepatnya Banjarmasin. Banjarmasin adalah ibu kota sekaligus jantung Provinsi Kalimantan Selatan. Memiliki wilayah seluas 98,46 km persegi yang wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil atau delta yang dipisahkan oleh sungai-sungai. Nah, keberadaan sungai-sungai tersebutlah yang membuat Banjarmasin dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Kondisi geografis ini pula lah yang sekaligus membentuk gaya hidup masyarakat Banjarmasin sejak dulu. Hal yang paling menarik dari kota ini adalah keberadaan Pasar Apung. Sejak dulu sudah menjadi salah satu potret kehidupan masyarakat di pinggiran Sungai Banjarmasin. Setiap paginya, para petani dan pedagang mengangkut barang dagangan mereka di perahu-perahu kayu yang memadati sungai untuk saling berinteraksi. Kawasan Banjarmasin awalnya sebuah perkampungan bernama Banjarmasih, terletak di bagian utara Banjarmasin. Sebutan ini diambil dari nama salah seorang pati yang sangat berjasa dalam pendirian kerajaan Banjar, yaitu Pati Masih. Dulu, Banjarmasin menjadi pelabuhan masuk dan keluar bagi seluruh daerah aliran Sungai Barito dan merupakan pelabuhan transit untuk kapal-kapal yang datang dari Singapura dan Jawa ke pantai timur Kalimantan. Keberadaan Pelabuhan Banjarmasin telah dikenal sejak abad 14 dengan nama Marapiang, letaknya di tepi Sungai Barito. Pelabuhan di Kalimantan Selatan ini sempat berpindah-pindah lokasi sebelum akhirnya menetap di Pelabuhan Trisakti, tempat yang sekarang. Dari Marapian kemudian berpindah ke Marabahan dan berpindah lagi ke Sungai Martapura dengan nama Pelabuhan Martapura. Di Pelabuhan Martapura inilah kegiatan pelayaran semakin meningkat. Kapal-kapal rakyat pengangkut kebutuhan pokok kerap singgah untuk bongkar muat barang. Di era kolonial, Pelabuhan Martapura punya nilai historis sebagai poros utama jalur keluar masuk perdagangan via laut dari dan ke Banjarmasin. Keberadaan pelabuhan ini berkontribusi menopang geliat perekonomian lokal kala itu, sampai pada era kemerdekaan.
Namun, karena gejala alam yang memicu pendangkalan air Sungai Martapura, maka terjadilah endapan lumpur yang menyebabkan kapal yang sandar tidak bisa bergerak kecuali menunggu air pasang lagi. Alhasil, aktivitas pelayaran pun sering terganggu. Inilah salah satu faktor dibangunnya pelabuhan baru yang lebih memadai, yaitu Pelabuhan Trisakti. Nah, kawan maritim, Pelabuhan Trisakti yang letaknya di tepi Sungai Barito mulai dibangun pada tahun 1961. Dan diresmikan pada tanggal 10 September 1965. Pelabuhan Trisakti terus mengalami peningkatan dan menjadi pelabuhan terbesar dan tersibuk di Kalimantan. Menjadi pelabuhan kelas 1A yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo dengan fasilitas yang memadai untuk melayani barang curah, konvensional, maupun kontainer. Pelabuhan ini juga berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor. Di pelabuhan ini ada 2 terminal. Yang pertama terminal penumpang Banjarmasin dan terminal peti kemas Banjarmasin. Nah, terminal Banjarmasin terus ditata dan dibenahi untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik maupun yang kembali ke tempat rantauan. Hal ini dapat menjadi satu indikator bahwa banyak penumpang yang merasa nyaman dengan pelayanan dan ketersediaan fasilitas yang diberikan pihak terminal. Terminal peti kemas Banjarmasin memiliki luas hingga 20 hektar dengan kapasitas 12.000 TEU. Arus bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin semakin meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian daerah. Pelabuhan Trisakti juga dilengkapi fasilitas untuk mendukung kegiatan bongkar muat seperti forklift, mobile crane, RTG, truk, side loader, river block, container crane, jembatan timbang, reach stacker, dan lain-lain. Nah, kawan maritim, saat ini
Ada 5 dermaga yang memegang peranan penting di Pelabuhan Trisakti, yaitu Dermaga Trisakti Konvensional, Dermaga Peti Kemas, Dermaga Martapura Baru, Dermaga Pulang Pisau, dan Dermaga Basiri. Kedepannya, Pelindo akan terus meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini. Nah, kawan maritim, gimana? Seru kan perjalanan kita hari ini? Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Serta ikuti terus tayangan-tayangan kita di channel Museum Maritim Indonesia. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.